Nggak bisa, bayar parkirnya 200.000. Saya nggak mau tahu ya. Ngapain kamu pukul-pukul mobil saya? Kalau mobil saya lecet gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya lagian kalian disuruh bayar parkir aja nggak mau. Kalau miskin tuh jangan kesini. Bisa-bisanya ya kamu bilang kita miskin. Kamu gak lihat mobil saya? Ada apa ini? Saya dapat laporan ada keributan di sini. Tuh Pak, orang itu dia patok harga parkir 200.000. Masa kita harus bayar segitu? Dulu aja nggak segitu. Semahal apa sih tempat ini sampai harus bayar parkir 200.000? Kamu serius gak mau belanja apaan dulu gitu? Mumpung kita lagi ada di sini. Jarang-jarang loh kita ada di sini. Enggak ah, lagian mau belanja apa coba? Baju, tas, sepatu, semuanya masih ada. Aku juga mau hemat bulan ini. Soalnya udah banyak pengeluaran. Kita juga kesini kan cuma buat healing. Jalan-jalan, makan, bukan buat belanja. Ya udah kita pulang aja kalau gitu. Parkir, jangan lupa bayar parkirnya. Bentar ya bang. Ini bang uangnya. Apa-apaan ini? Masa cuma 20.000 doang, Mbak? Parkir di sini tuh bayarnya 200.000. Masa cuma 20.000 doang sih? Tambahin lah. Mana ada bayar parkir 200.000? Saya cuma sebentar ya. Lagian saya palingan cuma 1 jam di sini. Tempat ini juga kan cuma tempat rekreasi biasa. Ya tapi bayarnya tetap segitu. Kalau nggak mau bayar, saya nggak bakalan biarin kamu pergi dari sini. Aduh Monik, jangan diladenin, kita turutin aja. Gak bisa mbak, enak aja dia matok harga parkir mahal kayak gitu. Dia pikir ini tempat parkir mall, mahal yang harus bayar kayak VVIP. Mbak, kalau nggak punya duit ya jangan datang ke sini. Parkir di sini emang udah segitu dari dulu. Yang penting kan mobil kamu terjamin. Apanya yang terjamin? Kamu aja nggak kelihatan tuh di tempat parkir. Pas saya mau keluar, kamu baru datang. Kamu jangan nipu saya ya. Saya itu udah sering kesini dulu. Harga parkir paling cuma 10.000 aja. Masih untung ya saya kasih 20.000. Asal mbak tahu ya, saya kenal loh sama preman-preman di sini. Kalau mbak nggak mau bayar, saya bisa aja panggil mereka ke sini. Ini saya udah mau bayar ya, tapi kamunya yang nggak mau nerima. Karena saya maunya 200.000. Yang lain juga bayarnya segitu, Bu. Ambil nih, udah ayo kita pulang. Nah, gitu kayak dari tadi. Iya, sabar. Hahaha, mereka mau aja sih. Untung aja aku bisa paksa mereka. Nggak bakalan ada yang berani sama aku. Woi, kebiasaan banget suka malak orang. Siapa juga yang malak? Gue ini jaga parkir ya, bukan malak. Mana ada gue malak. Ya terus duit 200.000 itu apa? Ini cuma tempat biasa dan lo patok harga segitu. Mereka juga parkir di sini nggak dari kemarin ya. Paling cuma sejam 2 jam. Gak usah ikut campur. Kalau lo mau dapat duit banyak, ya lo harus kayak gue lah. Bisa dapat duit banyak cuma jaga parkir doang. Bisa cepet kaya nih. Hati-hati kena batunya loh. Aduh, tuh orang susah banget dibilangin. Bu, mau kopinya yang biasa ya? Kopi yang kayak gimana? Kamu kan kalau beli kopi suka beda-beda. Kadang yang pahit, kadang yang dikasih susu, kadang yang dikasih gula. Mau yang mana? Iya juga ya. Hehehe, maaf Bu, saya ternyata punya kesukaan kopi berbeda-beda. Ya udah, saya mau kopi hitam pahit aja. Lagi pengen yang pahit-pahit nih. Ya udah, tunggu sebentar ya, saya bikinkan dulu. Hahaha, banyak juga nih yang aku dapat hari ini. Kayaknya lebih banyak dari yang kemarin deh. Bu Dewi, saya mau kopi hitam ya 1. Iya, tunggu sebentar. Jang, lo tahu gak cerita tentang tukang parkir yang kena azab? Dia tuh yang dapat azab masuk ke aspal tahu, terus badannya itu kelelep di aspal. Padahal aspal itu kan keras ya. Kok bisa dia kelelep di aspal kayak kelelep di lumpur gitu? Ih, serem tahu. Dan lo tahu nggak dia itu diazab karena apa? Dia itu diazab karena suka matok harga parkir yang terlalu tinggi. Lo pikir gue percaya sama omongan kosong lo itu? Lo cuma nakut-nakutin gue aja kan? Jangan harap gue percaya sama lo. Oh, lo mah nggak bisa diajak bercanda, Jang. Omongan lo aja kayak gitu. Gimana gue mau percaya? Nih kopinya. Wah, makasih ya Bu Dewi. Iya, sama-sama. Ujang, kamu jangan suka matok harga seenaknya. Lagian tempat parkirnya kan bukan punya kamu. Banyak loh orang yang protes, mereka ngerasa nggak nyaman. Saya nggak peduli Bu, mau mereka protes atau enggak, ujung-ujungnya mereka tetap bayar kan. Mereka itu nggak akan ada yang berani sama saya. Bukan maksudnya berani atau enggak. Saya setuju lah sama omongannya Tora. Takutnya nanti kamu yang kena azab.
Hahaha, nggak akan ada azab apapun, Bu. Azab itu cuma mitos, nggak akan pernah ada. Siapa tahu aja ada. Kita kan gak pernah tahu rencana Tuhan. Tuh, dengerin omongannya Bu Dewi, jangan suka ngeyel. Nanti yang nyesel sendiri juga lo, Jang. Awas aja ya, kalau ketemu sama dia lagi, aku nggak akan segan-segan buat minta balikin uangnya. Mentang-mentang dia punya banyak teman preman, dia bisa seenaknya. Aku juga punya banyak teman, emangnya cuma dia doang. Kamu kenapa? Datang-datang kok malah marah-marah gitu? Bukannya tadi kamu lagi senang-senang ya sama Mbak Koko? Katanya udah lama gak ketemu sama dia. Aku lagi kesel sama tukang parkirnya, Bu. Masa aku kasih uang 20.000 buat bayar parkir? Gak mau sih. Dia bilang bayar parkir harus 200.000. Kan bikin kesel. Kok bisa bayarnya semahal itu? Emangnya itu tempat semewah apa sampai kamu harus bayar segitu? Itu cuma tempat biasa, Bu. Tempat parkirnya juga biasa aja. Masih bagus tempat parkir di mall yang biasanya pakai uang elektronik. Ini dia datang-datang langsung minta 200.000. Aku nggak terima lah. Terus kamu bayar gak? Aku berantem sama dia dan ujung-ujungnya parkirannya dibayarin sama Mbak Koko. Aku jadi nggak enak sama dia. Pas pulang aku ganti aja uangnya. Parah banget kan, Bu? Minta uang parkir 200.000. Nanti kalau kamu kesana lagi, sekalian aja kamu laporin ke pemilik tempatnya. Itu udah bukan bayar parkir lagi, tapi namanya sudah pemalakan. Iya kan, Bu? Aku sebenarnya udah males banget ke tempat kayak gitu. Nanti yang ada malah disuruh bayar parkir 200.000 lagi. Udah, jangan terlalu kesel. Nanti yang rugi kamu sendiri. Anggap aja itu sedekah ya. Cuman lain kali kalau dia kayak gitu lagi, langsung laporin ya. Iya, Bu. Kayaknya orang-orang yang parkir di sana juga pada kesel deh. Udah, jangan kesel-kesel ah. Ibu mau masak dulu ya buat makan malam. Kamu mau dimasakin apa? Apa aja asal yang berkuah. Ibu mau aku bantu? Gak usah, kamu kan pasti capek banget abis perjalanan. Kamu bersih-bersih badan di sana. Nanti kalau makanannya sudah siap, Ibu panggil ya. Makasih banyak ya, Bu. Bener-bener dibikin kesel hari ini. Halo, Ca, ada yang mau aku ceritain ini, tapi kita ketemu aja ya. Widih, ada apa nih? Tiba-tiba banget. Orang tuh salam dulu ya. Aduh, aku nggak suka basa-basi. Jadi gimana? Mau nggak? Besok aku free sih, jadi boleh aja kalau mau ketemu. Lagian cerita apa sih? Nanti aja aku ceritanya. Yang jelas ini tuh berkaitan sama tukang parkir. Nanti aku hubungin lagi ya. Sekarang aku mau mandi dulu. Atur aja lah. Jadi ini yang kamu maksud? Ini bukannya tempat parkir yang 2 tahun lalu kita kesini kan? Katanya uang parkir gak mungkin naik lah. Biasanya kalaupun naik paling cuma 1.000-2.000, paling mentok 5.000. Gak mungkin bayar parkir sampai 200.000. Nah itu makanya aku kesel banget tau nggak? Tapi aku juga nggak bisa apapun waktu itu. Banyak orang, nggak enak diliatin terus. Terus kita mau ngapain di sini? Kamu punya rencana apa emangnya? Pokoknya kita kayak dulu aja ke dalam. Tunggulah sekitar 1 jam. Nanti kita keluar. Kalau si tukang parkir itu minta uang 200.000, aku mau langsung lapor sama manajernya. Sebenarnya aku udah laporin sih. Soalnya udah ketemu juga. Aku tuh mau si manajer ini negur. Kalau perlu ngusir si tukang parkir pemalak itu. Oke, aku ngikut aja deh. Kayaknya dia gak ada deh. Gak mungkin lah kalau nggak ada. Biasanya kalau kita udah masuk mobil, baru dia muncul. Parkir, bayar parkir. Tuh kan apa aku bilang? Enggak bang, saya udah bayar ke yang lain. Jadi minggir, saya mau lewat. Bayar ke siapa kamu? Ini wilayah saya. Setiap orang yang parkir di sini harus bayarnya ke saya, bukan ke orang lain. Ya mana saya tahu, tanya aja ke teman kamu. Nggak bisa, bayar parkirnya 200.000. Saya nggak mau tahu ya. Ngapain kamu pukul-pukul mobil saya? Kalau mobil saya lecet gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya lagian kalian disuruh bayar parkir aja nggak mau. Kalau miskin tuh jangan kesini. Bisa-bisanya ya kamu bilang kita miskin. Kamu gak lihat mobil saya? Ada apa ini? Saya dapat laporan ada keributan di sini. Tuh pak, orang itu dia patok harga parkir 200.000. Masa kita harus bayar segitu? Dulu aja nggak segitu. Semahal apa sih tempat ini sampai harus bayar parkir 200.000? Mohon maaf Bu, sebaiknya Ibu bayar saja uang parkirnya. Tolong jangan bikin keributan di sini ya. Pak, mau kemana? Kok malah pergi sih? Kamu gak akan pernah bisa menang lawan saya. Sekarang cepat bayar parkirnya. Nih uangnya. Gak sopan ya kamu. Gak apa-apa deh, yang penting aku dapat uang 200.000. Ternyata benar apa yang kamu bilang. Dia itu bukan tukang parkir, tapi tukang malak.
Kenapa aku bilang, kamunya aja yang gak percaya. Sekarang 200.000 hilang gitu aja kan? Tapi kok kayak ada yang aneh ya sama dia. Masa sekelas manajer tempat itu aja takut sama si tukang parkir itu? Apa jangan-jangan dia bukan tukang parkir biasa? Aku juga mikirnya kayak gitu sih. Mungkin aja kan kalau ada sesuatu sama mereka, terus bikin si manajer tempat itu jadi takut sama si tukang parkir. Keren sih, tukang parkir bisa bikin takut manajer. Salut aku sama dia yang katanya penguasa di tempat itu. Seberkuasa apa sih dia? Ya jelas aneh sih menurut aku. Masa dia bisa seberkuasa itu sih? Udahlah, gak usah dipikirin. Untuk sementara kita jangan kesana dulu aja sebelum tuh orang kena azab. Hahaha, kamu itu ada-ada aja sih. Masa kena azab? Gak ada yang gak mungkin loh. Bisa aja kan kalau dia itu beneran kena azab. Kelakuan dia kan banyak ngerugiin orang. Iya juga sih. Ya mau itu azab atau apapun, aku sih berharap dia bisa kena batunya, biar apapun yang dilakukan itu dapat balasannya. Itu sih pasti, kita tinggal tunggu waktu aja. Semuanya udah aku tutup. Kira-kira apa ya yang ketinggalan? Kayaknya udah semua deh. Aku tinggal pulang aja. Kok warungnya ditutup sih, Bu? Tumben banget warungnya udah ditutup. Baru juga jam segini. Saya mau pulang, anak saya sakit nggak ada yang jaga. Makanya saya mau tutup. Udah ya, saya harus pergi. Kamu kalau mau beli kopi, cari aja di tempat lain. Ya, padahal kopinya Bu Dewi itu enak. Males banget kalau harus cari warung yang lain. Jang, bisa nggak sih lo tuh jangan suka patok bayar parkir 200.000. Banyak orang yang protes. Tadi aja ada yang marah-marah sama gue. Dia pikir gue itu lo yang berbuat, gue yang kena batunya. Ya itu sih udah jadi nasib lo ya. Lagian gue kagak peduli mau mereka protes atau marah. Ya terserah lah. Lo bener-bener keterlaluan ya Jang. Ingat azab Jang. Jangan sampai nanti azab datang. Lo nggak akan bisa lari kemanapun Jang. Hah? Azab? Mana azab? Coba gue pengen lihat ada di mana azabnya. Susah ya ngomong sama lo. Dia pikir gue peduli. Yang penting gue bisa dapat uang yang banyak. Kok aku ngerasa ada yang ngikutin ya dari tadi. Tapi perasaan gak ada siapa-siapa deh. Kalau tahu kayak gini, mending tadi ikut aja sama si Tora. Apa ini? Hah? Ini bukannya buat parkir ya? Kertas yang biasanya dipakai buat parkir, kenapa bisa terbang gini ya? Mungkin karena angin. Apa ini? Aduh, aku nggak bisa lihat. Tolong dong, tolong. Bertobatlah Ujang sebelum semuanya terlambat. Hah? Suara siapa itu? Tobat? Tobat apa maksudnya? Bertobatlah Ujang sebelum semuanya terlambat. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari azab. Suara siapa sih itu? Hei, jangan main-main ya. Ini pasti suara si Tora. Tora, jangan main-main loh. Ini lagi, kenapa banyak kertas gini sih? Siapa yang buang kertas-kertas ini? Jang, pagi-pagi udah ngelamun aja loh, mikirin tagihan loh. Ini lebih dari sekedar tagihan. Semalam ada kejadian serem di jalan sepi yang sering gue lewatin. Kejadian serem? Seserem itu kah sampai lo jadi ngelamun gini? Iya, gue jadi denger suara yang nyuruh gue tobat. Awalnya gue pikir itu lo, tapi pas gue ingat-ingat itu bukan suara lo. Itu namanya petunjuk. Lo emang harus bertobat. Dosa lo kan banyak. Enak aja lo, dosa gue gak sebanyak itu ya. Lagian ngapain juga gue harus tobat? Gue gak ngerasa bersalah apapun dah. Gini nih, kalau hati udah keras, susah banget buat ngerasain kesalahan sendiri. Gue ingetin deh, kalau lo lupa, lo inget kan kerjaan lo itu apa sekarang? Ya inget lah, gue kan tukang parkir. Nah, tuh lo inget, yang jadi kesalahan lo itu, lo ngewajibin orang bayar 200.000. Itu kan sama aja pemalakan. Lo pikir nggak dosa kayak gitu? Ya dosa lah men, lo udah mempersulit orang lain. Tapi gue nggak ngerasa bersalah. Gue kan udah jaga kendaraan mereka. Emang salah kalau gue mau usaha, gue hargain mahal. Tapi kan lo cuma jagain doang. Banyak CCTV juga, dan gak mungkin ada yang ngomong tuh kendaraan berlebihan atau enggak. Lo minta bayaran 200.000. Gak semua orang yang punya mobil mau bayar parkir segede itu ya. Kayaknya lo kagak ngerti arti kata berbisnis deh. Ini namanya bisnismen. Bisnis apaan kayak gitu? Bisnis itu saling menguntungkan. Lah ini mah dia yang untung, orang lain malah buntung. Kita gak akan pernah mau bayar parkir sampai 200.000 ya. Enak aja kita disuruh bayar segitu. Lah, saya juga gak akan biarin kalian pergi dari tempat ini sebelum kalian bayar uang parkir ya. Kita udah mau bayar ya, tapi kamu malah minta 200.000. Apa-apaan itu? Saya gak mau bayar parkir dengan uang segitu. Oh, jadi kalian gak mau bayar ya? Oke, saya tinggal panggil aja preman yang ada di sini buat ngasih kalian pelajaran.
Loh, kok kakiku nggak bisa gerak sih? Kenapa ini? Kenapa ini? Bener-bener nggak bisa gerak. Rasain tuh, siapa suruh patok harga mahal buat parkir? Makanya jangan sembarangan, kena batunya kan? Tolong saya nggak bisa keluar. Rasain tuh, sosokan sih. Sekarang kamu udah kena batunya kan? Ya ampun, itu si Ujang kenapa? Aku harus cari bantuan, kasihan dia. Lah, warungnya Alsip tutup ternyata. Kirain udah buka. Anaknya Bu Dewi pasti masih sakit. Tora, tolongin teman kamu sekarang juga. Ujang. Maksudnya apa, Bu? Si Ujang kenapa? Saya nggak tahu awalnya itu gimana, tapi yang jelas si Ujang itu keisep sama aspal. Ya ampun Bu Dewi, mana ada aspal bisa ngisep? Ada-ada aja sih. Saya beneran Tora, saya ngelihatnya sendiri kalau si Ujang itu keisep sama aspal. Sekarang dia nggak bisa gerak sama sekali. Mending kamu tolongin dia deh. Itu orang-orang kenapa pada lari sih? Ya karena mereka mau lihat si Ujang. Kasihan dia Tora. Kenapa kamu gak percaya sih sama saya? Si Ujang itu teman kamu loh. Udah sana susul dia. Iya Bu, jangan marah dong. Ini juga mau saya susulin. Rasain tuh. Makanya jangan suka patok harga mahal buat parkir. Dia kira parkiran ini VIP kali ya? Rasain, ini azab buat kamu. Tolong saya. Kenapa kalian malah ngetawain saya? Kenapa kalian gak bantuin saya? Dih, buat apa kita bantuin kamu? Yang ada nanti kamu malah minta uang 200.000 lagi. Ya ampun Ujang, lo kenapa Jang? Kenapa malah di situ? Kok bisa kelelep di aspal? Tolongin gue Tora, gue nggak tahu kenapa jadi kayak gini. Tiba-tiba aja kaki gue nggak bisa gerak, terus badan gue kayak dihisap gitu sama aspal. Gue nggak bisa keluar. Sorry Jang, gue nggak bisa ngeluarin lo dari situ. Mungkin ini emang azab buat lo Jang. Mending kamu tobat deh, jangan kayak gitu lagi. Kalau kamu gak tobat, kayaknya Tuhan bakal ngebiarin kamu ada di situ. Saya menyesal. Saya tidak akan patok harga parkir seenaknya lagi. Tidak akan ada lagi parkir 200.000. Ya Tuhan, ampuni saya. Saya berjanji tidak akan kayak gitu lagi. Jang, badan lo nggak kejebak aspal lagi. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa keluar juga Thor. Ingat sama janji kamu. Iya bang, saya nggak akan jadi tukang parkir lagi. Saya beneran menyesal. Jang, nggak masalah kalau emang lo mau jadi tukang parkir, tapi bayarnya sewajarnya aja. Nggak usah lo patok sampai 200.000 juga Jang. Iya Thor, gue nggak akan kayak gitu lagi. Mas, Mbak, saya minta maaf atas semua kesalahan yang saya perbuat. Iya bang, lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Uang 200.000 itu besar buat kita. Ujang, sekarang kamu kerja di mana? Saya kok nggak pernah lihat kamu parkir lagi. Saya kerja jaga toko saudara saya Bu. Kebetulan lagi ada lowongan, jadi saya kesana aja. Saya udah nggak dibolehin buat jadi tukang parkir di tempat saya dulu. Loh, kenapa? Katanya kamu punya kuasa di sana. Hahaha, itu cuma bohongan Bu. Saya nggak punya kuasa apapun. Saya itu cuma dibantuin sama teman-teman preman saya. Sekarang di sana sudah ada sistemnya. Jadi kalau parkir itu bayarnya pakai uang elektronik. Oh gitu ya, pantasan aja saya nggak lihat tukang parkir lagi di sana. Dimanapun kamu bekerja, kerjanya yang bener ya. Lakukan semuanya sesuai sama aturan. Jangan seenaknya. Yang kemarin dijadiin pelajaran aja. Kalau mau cepat dapat uang itu memang harus kerja keras. Tapi jangan sampai malah jadi kayak malak orang. Hahaha, iya Bu. Semua yang saya alami itu bikin saya mikir ternyata selama ini saya udah kayak tukang palak. Saya sekarang udah bersyukur sama kerjaan yang lagi dikerjain Bu. Bagus, saya seneng dengarnya. Kerja yang rajin ya, jangan ngecewain saudara kamu.